Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du. Jemaah Masjid Kampus UGM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum public lecture malam ini dimulai, perkenankanlah kami, Takmir Masjid Kampus UGM dan Panitia Ramadan di Kampus UGM, menyampaikan beberapa hal. Kami mengimbau kepada jemaah Masjid Kampus UGM untuk menjaga ketertiban putra-putrinya serta mengondisikan telepon genggam, gawai, dan barang berharga lainnya. Bagi jemaah yang berada di saf sebelah utara, agar menggeser kotak infak ke saf sebelah selatan. Kami mengundang jemaah untuk menghadiri kajian buka bersama esok hari dengan pembicara yang terhormat Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UGM, Profesor Dr. Raden Ajeng Yayi Suryo Prabandari, MSI PhD, dengan tema Keadilan Restoratif bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. Selanjutnya, kami menyampaikan permohonan maaf karena terdapat perubahan pembicara untuk public lecture esok hari, di mana Menteri Agama Republik Indonesia yang terhormat Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA berhalangan hadir dikarenakan satu dan lain hal. Adapun jadwal beliau akan disesuaikan kembali oleh panitia. Adapun public lecture esok hari akan disampaikan oleh yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Ahmad Bahij SH Mhum, dengan tema meneguhkan kembali komitmen negara terhadap kebebasan beragama. Kami juga mengundang jemaah untuk menghadiri kegiatan Muslimah Inspiring Talk yang akan dilaksanakan pada Sabtu 8 Maret 2025 di Student Center Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dengan pembicara yang terhormat Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM, sekaligus 100 orang paling berpengaruh di dunia tahun 2021 versi majalah Time, MSc, MPH, PhD, serta influencer sekaligus motivator Indonesia yang terhormat Shirley Annavita Rahmi, ESOS, MSI, PH, dengan tema Transform Yourself, Transform the World, menjadi perempuan progresif dan inspiratif. Panitia Ramadan di Kampus UGM mengajak jemaah untuk mengikuti agenda Ramadan di Masjid Kampus UGM. Jemaah bisa mengikuti buka bersama, sahur bersama, dan agenda Ramadan lainnya. Kami menyediakan 1.500 buka bersama dan 500 porsi makan sahur, sesuai jadwal yang tertera pada tautan bit.ly/RMD UGM 1446H. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Dan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Oleh karena itu, kami membuka kesempatan berdonasi kepada jemaah sekalian. Donasi dapat disalurkan langsung melalui Sekretariat Jamaah Salahuddin di sayap selatan Masjid Kampus UGM, atau dengan transfer melalui KRIS yang terletak di depan kantor Erzis UGM dengan menambahkan kode unik 01 pada akhir nominal. Donasi buka puasa dan sahur yang terkumpul pada Rabu 5 Maret 2025 adalah sebesar Rp12.376.612, sehingga total donasi yang terkumpul hingga saat ini adalah sebesar Rp100.903.586 dari keseluruhan anggaran yang diperlukan sebesar Rp1.017.660.000.
Kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas amal kebaikan jemaah sekalian. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan Ramadan di kampus UGM dapat jemaah akses melalui akun media sosial RDK UGM dan Masjid Kampus UGM. Terakhir, public lecture malam ini akan disampaikan oleh yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Tengah periode 2013 hingga 2023, Bapak Ganjar Pranowo SH.MIP, dengan tema Langkah Strategis Peningkatan Kemandirian Daerah untuk Mendukung Pemerataan Ekonomi. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kepada yang terhormat Bapak Ganjar Pranowo SH.MIP, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala khala wala quwata illa billah hamaba. Yang sangat saya hormati, sangat saya muliakan jamaah sholat Isya dan sholat taraweh di Masjid UGM. Dan tentu saya lihat sebagian besar di sini adalah intelektual muda. Pasti nanti akan menjadi pemimpin bangsa. Ada yang pengen jadi kepala daerah? Alhamdulillah banyak. Agak pas temanya. Ibu bapak yang sangat saya hormati, ada satu yang menarik dari setiap RDK di UGM ini, adalah public lecture. Agak jarang ditemukan di kampus lain. Tadi saya bisik-bisik, karena saya juga pernah sekolah di sini, pernah sekolah di perguruan tinggi yang lain. Di perguruan tinggi yang lain yang besar itu juga menyampaikan kepada saya, kenapa ya di UGM yang sederhana seperti ini bisa, tapi tempat kami kok nggak bisa katanya. Ada diskusi menarik, kebebasan mimbar akademik yang ada di kampus menjadi hidup. Dan inilah exercise dari pemikiran para intelektual muda yang tentu kita harapkan. Kalau era dulu kita merdeka, intelektual muda itu mereka berperan betul bagaimana republik ini dibidani dan lahir, lalu menyampaikan gagasan-gagasan brilian bagaimana membawa bangsa ini sejahtera. Dulu setiap kali terjadi perubahan-perubahan selalu saja menjadi pelajaran dan catatan sejarah kita. Apakah kejadian 66? Apakah kejadian Malari? Apakah ketika mahasiswa begitu aktif sekali mesti dinormalisasi? Bahasanya dulu normalisasi kesehatan kampus. Kalau yang paham ini berarti sudah tua. Karena kejadiannya ibu bapak kawan-kawan itu di sekitar tahun 77-78. Atau setelah itu kemudian muncul kembali reformasi. Mahasiswa ada di jalan. Maka kalau kemudian kita catat, saya mencoba mencatat sebelum saya masuk pada materi, ada yang mesti kita ingatkan dari apa yang pernah mahasiswa perjuangkan bersama-sama. Apa itu? Adalah agenda reformasi. Agak sering terlupakan, maka saya sering mencoba mengingatkan kepada banyak orang. Banyak hal. Apa sih sebenarnya yang mesti kita lakukan? Apakah kemudian sudah tercapai? Teman-teman, saya kira semua membaca sejarah. Yang pertama, agenda reformasi saat itu adalah penegakan supremasi hukum. Kalaulah sampai dengan hari ini itu menjadi PR bersama, rasanya apa yang pernah kita perjuangkan belumlah tuntas.
Nomor satu ini. Penegakan supremasi hukum, hukum menjadi panglima, bukan politik yang menjadi panglima. Yang kedua adalah pemberantasan KKN. Saya ingatkan, KKN ini harus dalam satu tarikan nafas. Korupsi, kolusi, nepotisme. Hari ini yang sering dibicarakan adalah yang terkait dengan korupsi saja. Kolusi dan nepotisme yang harusnya punya bobot yang sama, lupa. Tapi siapa yang mesti mengingatkan? Kita yang harus mengingatkan. Lalu mengadili mantan Presiden Soeharto dan kroninya saat itu. Lalu ada amandemen konstitusi yang sudah kita lakukan, dan nanti saya akan masuk pada persoalan ini. Lalu pencabutan dwifungsi ABRI saat itu, TNI Polri, dan disitulah kemudian dipisahkan. Maka hari ini terjadi diskusi yang cukup banyak, karena ada pejabat TNI yang masuk pada dalam jabatan sipil. Nggak boleh loh. Ingat loh ini, tentara back to barak, harus kembali kepada barak, pertahankan negara, kembali pada profesionalisme, tidak boleh berbisnis, dan seterusnya, dan seterusnya. Teman-teman, yang terakhir adalah otonomi daerah seluas-luasnya. Nah, panitia kasih tugas saya ini. Kok yang pas terakhir ya ini? Maka bagaimana kemudian langkah strategis daerah mesti mandiri dan kemudian pemerataan terjadi. Saya kira yang mesti saya ceritakan adalah ketika kemarin terjadi diskusi cukup panjang, apakah daerah itu harus selalu sama dengan pusat? Big question. Ibu bapak kawan-kawan, tidak. Apakah kemudian ada yang menyampaikan bahwa daerah harus satu visi dan misi dengan pusat? Lah, setiap pilkada ada visi misi. Presiden punya visi misi sendiri, capres maksudnya. Gubernur punya sendiri. Bupati wali kota atau calon tadi yang sudah angkat tangan menyiapkan sendiri bagaimana membangun daerah ini, bagaimana melihat kondisi daerah itu, dan mereka harus makmur. Saya kira itu yang mesti dipikirkan. Maka kalau sempat teman-teman membaca, kira-kira Jumat minggu lalu, saya juga dalam pikiran yang sama soal ini. Maka kalau kita lihat acuan konstitusi kita di pasal 18 itu, naskah asli maupun perubahannya kira-kira begini: menyelenggarakan presidensialisme untuk negara kesatuan yang luas dan menjamin prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Dan itu ada perbaikan dari berbagai undang-undang. Mulai dari 22 tahun 99, wah itu hebat sekali. Daerah dulu, kepala daerah yang dipilih setiap tahun harus selalu dievaluasi. Maka apa yang terjadi? Pemerintahan naik turun terus. Bisa jatuh pemerintahannya. Tidak stabil di tingkat lokal. Maka saat itu dikoreksi Undang-Undang 2299 dengan Undang-Undang 32 2004. Kemudian dikoreksi lagi menjadi Undang-Undang 23 2014. Saya mencoba menceritakan ini karena kemarin terjadi perdebatan panjang sekali. Apa itu? Apakah harus satu visi dan misi? Bagaimana komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah? Di mana daerah punya lokalitas sendiri yang mesti dimajukan dengan potensi yang dimiliki. Ibu bapak teman-teman, saya menyampaikan tidak. Itulah otonomi seluas-luasnya yang diperintahkan pada era reformasi itu. Maka kalau teman-teman sempat membaca, saya sempat menuliskan itu di Kompas pada Jumat lalu, bahwa ada relasinya, ada visi misi, ada jaminan konstitusi dan undang-undang, dan masing-masing harus tahu. Kalau tidak, nanti sentralisme akan terjadi lagi dan pola komando akan dilaksanakan. Dan kawan-kawan yang pernah mengalami situasi ini di era Orde Baru pasti akan mengingatkan kembali bagaimana sentralistik itu terjadi dan kemudian kontrolnya dalam satu tangan. Ibu bapak kawan-kawan, maka urusan yang dibagi dengan pemerintah daerah itu ada pelayanan dasar. Apa itu? Satu, pendidikan, lalu kesehatan, pekerjaan umum, terus kemudian tata ruang perumahan rakyat. Udahlah itu daerah aja. Lalu kawasan permukiman, ketentraman, tibum, biasanya Satpol PP sebagai instrumennya, dan pelindungan masyarakat termasuk sosial diberikan. Yang pusat apa? Luar negeri, pertahanan, moneter, itu yang dimiliki. Agama.
Yang daerah kemudian punya kebebasan. Disitulah kemudian muncul inovasi-inovasi dari kepala daerah yang mudah-mudahan yang hadir dari ini kepingin jadi kepala daerah juga akan membawa itu. Kalau itu terjadi, maka dibutuhkan data analisis yang cukup kuat untuk melihat potensi daerahnya dan bagaimana itu berkembang. Lalu ilmu pengetahuan kita terapkan di situ. Bagaimana dia mandiri. Suatu ketika saya membuat lomba, waktu itu masih gubernur, bagaimana daerah dengan kekhasannya, unggulannya dimunculkan agar itu menjadi kekhasan daerah. Ketika muncul pariwisata, keren. Ketika muncul di situ ada kawasan industri yang bisa memberikan pertumbuhan ekonomi luar biasa. Ada pangan, waduh top, karena kawasan pangannya bisa terpenuhi. Tapi tiba-tiba itu ada yang memunculkan, Pak, di tempat kami itu produk unggulan kami karak. Tahu karak nggak? Kerupuk itu loh. Saya sampaikan, Mas Yojo kebangetan toh gitu. Masa kerupuk gitu loh. Artinya apa Bapak Ibu kawan-kawan? Artinya kita tidak terlalu serius mencari potensi yang ada di daerah. UGM ada satu yang menarik. Apa itu? KKN. Bukan korupsi, kolusi, nepotisme, tapi ini betul-betul sungguh-sungguh ya Pak ya. Kuliah kerja nyata. Saya pernah mendampingi kawan-kawan di seluruh pelosok yang ada di Indonesia ini. Saya tengok, karena waktu itu tugas saya masih menjadi ketua umum Kagama. Saya keliling untuk ketemu dengan mereka. Inovasinya luar biasa. Sampah bisa diselesaikan, air bisa diselesaikan, teknologi dari teman-teman di Fakultas Vokasi itu betul-betul terapan bisa digunakan. Kami pernah di Balikpapan waktu itu memasang tandon air di beberapa masjid karena daerah itu memang kering, tidak memiliki itu. Sedangkan kalau terjadi hujan itu dibuang begitu saja. Dan ternyata dengan teknologi yang cukup sederhana itu bisa menandu, simple, tapi menyelesaikan persoalan. Itulah inovasi. Ini kawan-kawan. Lalu inovasi inilah yang kemudian menjadikan ruang di antara mereka mesti kita lakukan perbaikan-perbaikan. Apakah itu di dinasnya, apakah itu di masyarakat. Maka beberapa yang mesti menjadi pokok adalah apakah setiap daerah punya integritas atau tidak? Siapa penyelenggaranya? Apakah kolusi korupsi masih berjalan? Apakah layanannya itu 3 bisa cepat, mudah, murah, dan cepat? Apakah ada tempat yang bisa dipakai oleh warga, oleh masyarakat untuk mengadu secara langsung? Inovasi. Simple kan? Maka tugasnya adalah bagaimana mendengarkan itu dengan baik. Kalau saya boleh sharing, berbagi saja pengalaman. Suatu ketika saya menemukan anak pang tapi masih muda sekali, rambutnya dicat, dia tidak sekolah. Dek, kamu nggak sekolah? Nggak mau, pusing sekalian sekolah itu. Sama orang tua saya nggak boleh. Kenapa? 1 soal biaya, 2 soal motivasi. Tapi pangnya ini bukan pang yang Sukatani itu loh, bukan lain. Itu lagunya agak beda ya, gitu. Agak lain gitu. Lalu dari situ saya ketemu lagi seorang perempuan, ini yang perempuan di atas. Anak-anak perempuan ini di beberapa tempat suruh bantu orang tuanya berdagang dan tidak bisa sekolah. Apa yang harus ditangkap oleh kepala daerah? Waktu itu saya sampaikan, Dek besok sekolah ya. Gak punya duit. Sambil baunya itu ada keluar naga. Nggak tahu habis minum apa ini. Terus saya sampaikan kepada, besok sekolah ya. Sambil saya colek staf saya, kebetulan ada beberapa kepala dinas mengikuti, tolong anak ini dicari alamatnya, temui orang tuanya untuk bisa sekolah. Ibu bapak kawan-kawan, apa yang kemudian menginspirasi saya? Saat itu kemudian memunculkan bagaimana mencari anak-anak yang kurang beruntung ini bisa bersekolah. Ternyata ketemu orang tuanya, tidak boleh dia pergi ke sekolah, tidak boleh. Loh, pemerataannya ada di mana kalau tidak ada akses yang sama? Maka saya sampaikan, sudah, anak ini suruh sekolah virtual. Lalu saya buat program sekolah virtual. Simpel toh? Modalnya apa? Belikan handphone, kasih modul, sekolah terdekat
akan menjadi gurunya buat anak ini ketika dia mendapatkan kesulitan, dan waktunya bebas. Simpel satu. Simpel kedua, kemudian kami menemukan banyak sekali kejadian-kejadian di mana orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah. Ibu bapak, inspirasi kemudian yang muncul adalah bagaimana akses pemerataan kesejahteraan itu dimulai dari pintu pendidikan. Saya terharu betul, bahkan sampai kemarin kalau ada yang follow IG saya upload kemarin anak-anak muda yang siap pergi ke Jepang. Dia sedang berlatih bahasa Jepang dan dia siap pergi ke sana untuk bekerja. 2 tahun pertama dia bekerja, tahun ketiga dia kuliah dan mendapatkan beasiswa. Syaratnya anak yang sekolah di sekolah yang kita bentuk itu harus dari keluarga miskin. Apa yang terjadi karena dia sekolahnya hanya SMK, maka hanya cukup 3 tahun dia sekolah, tahun keempat dia sudah bisa mendapatkan penghasilan. Satu Bapak Ibu yang luar biasa, teman-teman. Selalu pertanyaan saya pertama adalah, gajimu pertama buat apa? Budi pekerti yang luhur diceritakan oleh anak itu adalah, saya berikan kepada ibu saya. Saat itulah sebenarnya penanganan kemiskinan secara sistematis kita masuki dari situ. Lalu mereka berapa kirimannya? 5 juta rata-rata. Maka kalau catatan BPS, dengan pendapatan 5 juta keluarga itu sudah tidak miskin lagi. Terbayangkan dahsyatnya pemerataan atau akses pendidikan untuk mereka. Saya kasih nama waktu itu SMK Jateng. Kami punya 3, terus kemudian tambah 15 menjadi 18, dan hari ini kita buat semi boarding. Mereka hanya butuh 1 saja, kamu lolos tes karena ketat. Ibu bapak, maka pemerataan melalui cara-cara inovasi itulah yang kemudian bisa kita kembangkan. Saya bermimpi saat itu kalau satu kabupaten di seluruh Indonesia itu punya 1 saja SMK unggulan untuk mereka yang dari tidak mampu. Betapa banyak persoalan kemiskinan kita selesaikan melalui pendidikan. Pak Ganjar kok punya ide itu dari mana? Setelah saya melihat di lapangan. Yang kedua apa? Ya saya sendiri. Dulu kalau di UGM wayai bayar SPP ngadep rektor, penundaan, dicicil gitu kan. Lalu kita kerja dulu, saya ngajar, sekali-sekali menulis di koran biar dapat duit. Tapi maaf, kita bukan yang cengeng, meminta dan menyalahkan, tidak. Kita akan berusaha untuk itu. Nah ini agensi yang dimiliki oleh kepala daerah sebenarnya adalah mereka inovasi. Maka inovasi inilah yang bisa kita dorong Ibu Bapak untuk menciptakan apa yang bisa mandiri. 1 data potensi wilayah. Setelah potensinya bagus, adakah orang yang mampu menyelesaikan itu? Apakah dari dinasnya? Kalau tidak, kemana mereka mesti menyelesaikan? Saat saya ingin mereformasi birokrasi, saya tidak punya banyak pakar, akhirnya saya datang ke kampus saya di UGM ini. Dan kami didampingi oleh 1 tim, dan kemudian ketemulah bagaimana formulasi itu dilakukan. Ternyata Ibu Bapak, digitalisasi itu akan bisa memberikan efisiensi yang cukup banyak. Kampus-kampus saya tawarkan, apakah Anda ingin terlibat? Ada 1 kampus sekolah yang membuka jurusan teknologi informasi swasta, dan dia, Pak Ganjar saya buatkan aplikasi namanya Lapor Gub ya. Ibu Bapak, Lapor Gub itu sederhana, lapor pada gubernur, kemudian saya punya dashboard, sistemnya diintegrasikan, maka tugas saya tinggal memantau saja. Sangat simpel sekali. Apa itu? Siapa, lapor apa, kapan, di mana. Kalau sudah masuk dalam sistem, apakah sudah direspon atau belum? Hanya butuh diagram saja, diagram batang. 1 laporannya, 2 responnya. Kalau responnya di sini, maka ini kepala dinasnya nggak kerja. Kalau responnya persis sama begini, maka dia responnya luar biasa. Kalau sampai 3 hari saya cek di dashboard saya, bentuknya seperti ini, saya telepon dia. Pak Kadis, Bu Kadis, apakah sudah bosan jadi kepala dinas? Ternyata ini merubah perilaku dalam melayani masyarakat.
Ini beberapa yang mesti dilakukan. Tapi tanpa adanya good governance, mohon maaf teman-teman, ini akan jadi cerita, kalau bahasa anak sekarang apa ya? Omon-omon. Alah cuma omon, alah nanti nggak bener, paling tidak ditindaklanjuti. Maka seorang leader harus berani kemudian mengambil posisi itu dengan apa? Teknologi. Dan yang membuat aplikasi saya itu usianya ya sekamu lah kira-kira. Anaknya rambutnya gondrong juga. Jangan-jangan kamu ya. Persis seperti itu. Dibuatkan dengan sangat mudah. Gampang Pak Ganjar nih saya buatin Pak. Free. Waduh, free. Yang saya bayangkan kalau mahasiswa bisa KKN seperti ini bisa menggantikan satu mata kuliah. Dan waktu saya membuat program magang, akhirnya Visipol dulu yang pertama kali mengirim mahasiswanya ke saya, sehingga satu semester diselesaikan dalam 2 minggu. Sayangnya pas ujian saya tidak ikut nguji, maka saya tidak merasakan itu valid. Harusnya saya ikut nguji kan, karena dia bekerja magang bersama saya. Inovasi, good governance. Maka kalau itu bisa kita ciptakan, itu akan cepat. Termasuk ketika daerah yang punya kekhasan, katakan daerah itu punya potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang bagus, kenapa tidak menciptakan banyak lapangan kerja? Satu, membuka investasi. Syaratnya membuka investasi yang pertama tadi, tanpa adanya kepastian hukum tidak bisa. Nggak bisa. Kalau kemudian mau investasi dipersulit, ya sudah, dadah, goodbye. Simpel sekali sebenarnya. Yang kedua, memastikan layanan mudah, murah, cepat itu terukur. Yang ini berapa lama, biayanya berapa, kalau gratis ya gratis. Jangan gratis tulisannya tapi diperlama pelaksanaannya. Nggak akan jalan. Maka kontrol dari seorang leader harus mau melakukan itu. Waktu itu saya pernah diledek. Ngapain? Anda kok ngurus yang kecil-kecil, serahkan aja kepala dinas. Loh, orang kecil itu mau diurus yang kecil. Ketika dia tidak bisa nebus ijazahnya di sekolah, maka pada saat itu kalau yang turun itu maaf kadang-kadang staf nggak digubris, tapi kalau yang telepon langsung gubernur, Pak Kepala Sekolah itu kok nggak bisa, kenapa? Gitu. Ini ada perbedaan. Kalau sekolahnya negeri langsung siapa perintahnya apa? Gitu. Ya kamu kasihkanlah ijazahnya. Oh siap, selesai tanpa diskusi. Nggak tahu cara menyelesaikannya gimana. Nah kalau swasta agak ngeyel. Pak Ganjar ini perintah-perintah emangnya gratis apa gitu. Maka kita harus punya cara untuk menebus. Maka banyak cara. Gubernur sendiri turun tangan, memerintahkan menggunakan sirkuler gotong royong, atau satu lagi kekuatan yang sebenarnya bisa membantu, namanya Basnas. Basnas kemudian kita berikan sebuah jalan agar dia bisa cepat tumbuh dan berkembang, dan kemudian pembayar zakatnya punya kesadaran tinggi dan tidak sadar ternyata akumulasinya itu besar sekali. Dan akhirnya para pengurus Basnas mereka sangat kreatif dalam konteks pemerataan pembangunan ini. Mereka bisa mengajari orang berbisnis. Ketika investasi menunggu, ketika kemudian investor mesti dirayu, ketika kemudian hal-hal yang harusnya mudah menjadi sulit, maka sebenarnya ini bisa dilatih oleh lembaga-lembaga semacam Basnas, meskipun dinas juga bisa. Apa? Hanya 3 saja teman-teman. 1, membuat pelatihan mereka agar bisa mandiri, produk knowledge-nya dia tahu. 2, akses modal. Dan yang ketiga, pendampingan. Akses modal yang biasanya menjadi masalah, maka setiap daerah biasanya punya bank, namanya bank daerah. Disitulah kemudian dia kita dorong untuk melayani dengan aturan-aturan khusus sehingga bisa memudahkan mereka dalam akses modal. Ya biasanya nggak menarik. Ngurusi orang kecil satu persatu itu ribet, lebih baik ngurusi konglomerat. Utangnya jelas, gede, jaminannya jelas. Yang kecil ini doa. Maka apa yang mesti kita lakukan? Ya kita yang turun kalau kita mau serius. Maka kekhasan-kekhasan dari daerah itu kalau kemudian bisa dilakukan, ini akan sangat membantu. Saya punya pengalaman Bupati Banyumas, itu kreatif, yang diselesaikan sampah. Maka kota Jogja ini dipinjemi alat sekarang. Tadi saya dapat laporan ternyata yang di Kota Baru akan beres.
yang di THR sudah beres gitu. Kenapa beres? Wali kotanya baru Pak gitu. Lumayan loh. Sehingga saya bicara sama Pak Hasto bisa selesaikan nggak Pak? Oh bisa Mas, kita selesaikan, tapi kita bantu. Maka cara-cara ini adalah cara-cara yang bisa menyelesaikan persoalan. Ya, kota Jogja tentu menarik, kota pendidikan, kota budaya, kota pariwisata, maka kalau daerahnya kotor ya nggak asik. Nah sekarang kemudian dibersihkan. Setelah itu baru kemudian bagaimana dikembangkan dengan baik. Ya kalau datang ke Jogja, apa sih faktor diferensial yang menarik? Ya kalau belanja jangan ngeprok, nggak bisa ngeprok. Ya kalau kemudian dia datang ya dilayani dengan baik. Maka dengan cara itu daerah itu punya keunggulan yang bisa menarik orang untuk bisa datang. Atau Temanggung barangkali, dia punya kopi yang bagus, punya tembakau yang bagus. Kenapa kemudian ini tidak kita kembangkan? Padahal tembakau itu kalau kita riset lebih banyak. Dulu saya ketemu satu mahasiswa dari Jogja, dia alumni UGM tapi dia ngajar di tempat lain. Kita ketemu di Erasmus Swiss dan kemudian kita ngobrol di sana dan ternyata dia riset salah satu bahannya itu adalah dari tembakau. Dan ini ternyata bisa digunakan untuk banyak hal, tidak selalu untuk rokok. Nah terbayangkan nggak kemudian hari ini dimusnahkan digantikan kopi? Loh, wong itu daerah yang sudah bertahun-tahun bahkan sebelum Republik hadir. Nah ini contoh yang kemudian bisa digunakan. Atau barangkali mengajak produk-produk UMKM untuk bisa naik kelas. Teman-teman, ini contoh Toyagama. Halo promo, beli. Bu Rektor dulu ngomong, Pak promoin Pak ya. Toyagama dibuat oleh UGM gitu ya kira-kira ya. Gampang, kemasannya gampang, isinya gampang. Kalau ini kemudian bisa memberikan manfaat kepada kita semua, ada unsur bisnisnya, harganya bagus, kualitasnya bagus, wow, ini inovasi yang luar biasa. Saya mendorong ke beberapa daerah UMKM yang maju, biasanya seperti ini. Bulan Ramadan, mereka buat makanan, buat baju, buat kerajinan macam-macam, kita kumpulkan. Kita kurasi, kita latih, apa yang bisa terjadi? Dia akan bisa punya minimum standar. Prosesnya benar, izin halalnya kita urus, PIRT-nya kita urus, apalagi promosinya kita urus, packagingnya kita urus. Setelah itu off takernya siapa? Pemerintah. Agar apa? Menstimulus. Maka kalau anggaran mau dipotong boleh, nggak usah banyak rapat, nggak usah studi banding, setuju, ya. Tapi jangan banyak staf khusus. Loh. Kalau banyak staf khusus kan nanti gajinya ke staf khusus. Kalau ini bisa dikembangkan, apalagi seperti hari ini, kalau kita lihat dolarnya sudah 16.000 lebih ya, dolar 16.000. Ada PHK terjadi di banyak industri tekstil. Kemarin ada di industri elektronik, ada di industri makanan, sudah terjadi. Apa yang mesti dilakukan sebenarnya? Pemerintah pusat dan daerah gandengan tangan membuat social safety net, jaring pengaman sosial. Maka saran saya sebenarnya ya, daripada Danantara itu nunggu, kasih aja ke sini. Ya, setuju enggak? Ceramah di masjid kok ditepui. Ya dah. Yang tepuk juga nggak dapat sepeda loh ini. Kalau kemudian pemerintah bisa menjadi off taker, maka ini akan mendorong. Dulu saya dorong secara simpel, membuat hampers. Hampersnya apa? Dari produk mereka kita kumpulkan, yang lolos, yang nggak lolos nggak boleh. Yang lolos kamu ujian sudah selesai, maka produkmu bagus, kita beli. Caranya gimana? Mereka harus mendaftar ke e-katalog lokal. Di e-katalog lokal itu mereka kita bantu, kita dampingi. Akhirnya dia bisa masuk. NPWP-nya ada, ya enggak? Badan usahanya ada, pajaknya apa terbayar selama ini, kita dampingi. Maka itulah cara kita memberikan ruang kepada UMKM bisa tumbuh. Sehingga pada saat kemudian mereka kita beli, waduh senengnya gitu. Tapi biasa UMKM itu juga punya problem. Kalau ada pembelian bagus, harusnya mereka meladeni seluruh order yang ada, tiba-tiba, Pak udah mau lebaran Pak, kita mau istirahat.
Loh ini ada duit loh, ada proyek, udah Pak istirahat aja. Panjen orang kita itu secukupnya. Padahal ini potensi yang sebenarnya bisa bagus. Nah, peran pemerintah apakah itu APBN yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah, ini yang mesti dilakukan. Apalagi teman-teman pada kondisi seperti ini. Kita bantu pemerintah. Bagaimana agar dolar ini bisa tidak menguat tinggi-tinggi. Bagaimana IHSG, indeks saham gabungan itu juga bisa terkontrol. Ya enggak? Bagaimana yang PHK itu bisa diselesaikan. Kalau itu tidak ada intervensi, maka hati-hati. Kita mengingatkan masyarakat yang lapar, dia akan bisa melakukan banyak hal. Ini contoh bagaimana kita bisa menjadi off-taker dan kemudian kita bisa melakukan. Terakhir kira-kira ada 5 prinsip kebijakan daerah yang saya catat. Kalau kemudian pelayanan publik itu berbasis inovasi, maka mudah, murah, cepat itu akan menjadi sesuatu yang mudah dan teman-teman akan senang. Ya enggak? Lalu ada pembangunan ekonomi kerakyatan yang model UMKM tadi. Ya sudah, potensinya di situ kok. Faktanya IPM kita memang masih rendah faktanya. Faktanya yang bisa mengakses pendidikan tidak terlalu banyak, faktanya untuk mendapatkan modal juga sulit, itu fakta. Maka tanpa intervensi pemerintah, mereka bukan siapa-siapa, mereka akan tetap pada posisi yang sulit. Lalu kemandirian desa dengan undang-undang desa. Ya, undang-undang desa ada duitnya, tapi ada problem korupsi juga yang sekarang muncul. Maka siapa lagi-lagi yang mendampingi harus kembali kepada pemerintah. Kakaknya istilah saya. Siapa kakaknya? Bupati, ya, terus kemudian gubernur, terus kementerian. Nah, kalau pelatihan pendampingan ini jalan terus akan bisa berjalan dengan baik. Gotong royong pada kesejahteraan sosial. Hari ini banyak bencana. Kita mencaci, kita memaki, atau kita turun untuk membantu mereka. Hari ini Bekasi, Jakarta, ya, kami tadi komunikasi sejak sore. Bagaimana? Apa yang bisa kita bantu dari masyarakat? Gerakan masyarakat, civil society kemudian bisa muncul. Dan terakhir adalah pembangunan infrastruktur yang kalau di desa pertanian itu bagus, ya sediakan irigasinya, sediakan jalan usaha taninya, sediakan saprotan saprodinya agar kita bisa berkembang. Saya lagi membuat uji coba di Pati dengan Kagama juga dia. S2 kalau nggak salah di UGM, S3-nya di IPB, namanya Sobri, Dr. Sobri. Saya bilang, yuk kita buat food estate lokal yang nggak usah babat hutan, yang memanfaatkan potensi lokal dan tanah nganggur yang ada di tempat itu. Ternyata apa? Bisa. Canggih, dia ahli nutrisi. Kemudian dia kembangkan dari berbagai sisi, dan ujiannya adalah dia punya satu lab kecil, demonstration plot yang ada di situ, dan kemudian apa? Bisa selesai. Hasilnya bagus. Yang dulu gersang tidak ada air sekarang bisa tumbuh. Jadi kalau mau lihat YouTube saya. Jadi subscriber saya dulu. Jangan lupa. Biasanya gitu. Saya sering menampilkan inovasi-inovasi daerah itu yang di luar kerja pemerintah, tapi ini bermanfaat. Daripada kemudian kita berdebat terus food estate yang pernah di Sumatera Utara, pernah ada di Kalimantan, ada di Papua hari ini. Dan semua mengeluh, orang berteriak, ini hasilnya mana yang sukses? Kalau tidak sukses, kenapa kita ulang? Maka lagi-lagi saya ceritakan waktu itu, kita mesti tidak anti kritik. Kita mesti mendengarkan. Dan kita mesti menjelaskan. Maka diskusi, debat, itu sesuatu yang menyehatkan. Jangan baper. Jangan takut ini dibully. Jangan kemudian juga ketika ada kritikan catatan buzzernya keluar semua. Jangan. Santai wae bro, tenang dap, gitu kan. Nah kalau itu bisa kita lakukan maka berjalan. Saya memberikan catatan-catatan yang mudah-mudahan konstruktif waktu itu. Mulai dari kenaikan PPN 12% dan Kortex yang hari ini para pengusaha komplain, kenapa saya tidak bisa masuk, kenapa sulit sekali. Mahal ya Kortex itu ya. UGM bisa buat nggak ya? Lebih murah. Itu contoh. Kemudian saya bicara bagaimana food estate itu. Kira-kira kalau gagal jangan diulang. Saya kasih alternatif bagaimana food estate lokal.
Jadi kalau ada banyak pemuda-pemudi nganggur, coba lahan yang sekarang tidur di desa-desa kita optimalkan. Dengan tanaman tidak harus padi, tanaman pendukung. Ini masukan. Yang ketiga adalah soal sawit. Sawit ini miliknya siapa? Berapa kemudian rakyat yang memiliki? Kita berikan catatan. Dan yang terakhir kami kemarin memberikan catatan terkait dengan rekonstruksi anggaran. Kita dukung yang tidak penting-penting, tapi kalau kemudian ditarik kan sulit. Dulu saya membaca awalnya dari Pak Menteri Perekonomian kekurangan duit untuk makan makan bergizi. Sudah ada yang mencoba? Oh, perguruan tinggi enggak ya? Kalau perguruan tinggi hanya satu Pak yang boleh, sekolah vokasi, karena sekolah. Ada yang sekolah vokasi? Boleh? Kamu? Wah, kamu bisa dapat makan bergizi. Tapi kalau belum dapat, datang saja setiap buka dan setiap sahur di masjid ini. Yang terakhir kemarin saya ceritakan soal itu agar kemudian kita bisa tahu. Dulu kita pikir karena kekurangan anggaran untuk makan bergizi, ternyata masuknya ke Danantara. Nah, catatan ini mestinya sekarang diberikan. Ketika kemudian kondisi situasi seperti ini, apa yang negara mesti lakukan? Mudah-mudahan menginspirasi. Dan saya catat betul tadi yang pengen jadi kepala daerah. Kalau teman-teman jadi kepala daerah, majukan daerah itu dengan integritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, oh kalau mau ada yang omon-omon boleh. Wah, jangan banyak-banyak. Aku mau pulang ya, belum buka tadi. Oke. 5 ya? 5 saya mau perempuan dulu. Ya belakang, ya. Perempuan dulu yang pertama. Perempuan bawah, perempuan atas, ya. 2, yang baju merah tadi semangat sekali. 1, 2, 3. Siapa? Kamu atau kamu? Enggak, kamu bicara dong. Coba kamu demokratis berdua. Salah satu siapa? Enggak, kamu latihan demokrasi dulu toh. Jangan gontok-gontokan. Kamu anggota parpol? Bukan. Enggak boleh. Anggota parpol aja baik. Siapa? Ya sudah kamu ya. Ya kamu ngomong sama dia. Jadi 4 ya. Oh ya, boleh. 5. Yang lain nanti kita selesaikan setelah ini. Boleh ketemu saya di sini. Saya senang kalau di. Sambil saya catat, Mbak yang di belakang, sebutkan nama, kuliah di mana, fakultas apa, IP-nya berapa. Oh enggak ya, Sarah yang ini. Sambil saya catat ya Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabira Aulia, mahasiswi S1 Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum Prodi Hukum. Wah, adik kelas saya ini. Oke, seperti yang Bapak sebutkan tadi, atas pengalaman Bapak, inovasi Bapak, jujur itu untuk di daerah Jawa, daerah pusat-pusat ini itu sangat-sangat hal normal terjadi, sangat bisa untuk dikerjakan, diimplementasikan dengan gampang. Tapi perlu kita ketahui daerah di luar Jawa, khususnya seperti Sulawesi, Kalimantan, itu tuh saya ini dari Makassar, Sulawesi Selatan, itu tuh memang inovasi dari gubernur, wali kota, itu banyak sekali inovasinya. Anggaran pun demikian. Namun pada saat prakteknya, implementasinya, ini kan itu terbagi-bagi, tugasnya dibagi ke misalnya dinas ataupun yang melakukan proyek itu tuh ya seperti Bapak bilang tadi, budaya korupsi. Jadi mungkin bagaimana pendapat Bapak dari segi pengawasan, mungkin untuk pesan-pesan untuk kepala daerah di mungkin daerah-daerah yang
di luar Jawa ini atau bahkan daerah-daerah yang tertinggal seperti saat ini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Samira. Kamu dari Makassar? Oke. Terima kasih Mi. Yang nggak ngerti, yang nggak ketawa. Ayo yang di atas. Ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Intan. Saya dari Magister Akuntansi Universitas Intan. Gadjah Mada. Intan. Intan. Iya. Wih, masih mahal sekarang Intan apalagi? Pertanyaan saya begini, Pak. Kebetulan saya ngefans banget sama Bapak, Pak. Ya kakaknya aja suruh nanya. Intan, kamu kuliah di UGM? Betul, Pak. Fakultas apa? FEB. FEB. Oke, silakan Magister Intan. Akuntansi, Pak. Oke. Doakan ya, Pak, tahun ini saya bisa lulus. Iya, saya doakan kamu lulus, setelah lulus bekerja, setelah itu menikah, punya anak. Pokoknya doanya panjang. Apa pertanyaannya Intan? Bagaimana, tadi kan Bapak ada ngasih pesan terakhir ya Pak ya, bagaimana meningkatkan integritas bagi negara kita yang religius. Apalagi saat ini banyak sekali ya Pak ya, kasus-kasus yang sedang beredar, baik di instansi yang kita pikir itu sangat luar biasa, tapi malah menurunkan nilai keakhlakannya gitu, seperti itu. Oke. Terima kasih Pak. Makasih, Dan juga Intan. saat ini kabinet kita sangat gemuk sekali kan Pak, padahal yang tadi Bapak katakan Nanti ikut saya lari-lari biar langsing. karena tadi Bapak katakan bahwa sebenarnya yang bisa memonitoring itu adalah digitalisasi. Yes. Seperti itu. Dan seperti apa sebenarnya idealnya? Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Intan. 1, 2. Cewek lagi ya, cowok-cowok sabar ya. Tahu kan kalau cewek sudah ngomong, kamu harus sabar. Yang ketiga cewek lagi. Ya, silakan Mbak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Puan Jasmine Maharani Merikuri dari. Waduh, ini kayaknya saya kenal ini. Tapi bukan yang itu Pak, yang mati. Iya, nggak usah ngegas, tenang. Panggilannya Puan. Jasmine Pak. Hah? Jasmine. Oke. Dari Universitas Amikom Yogyakarta, Prodi Hubungan Internasional. Sebelumnya saya minta maaf jika pertanyaan saya out of topic dari public lecture Bapak malam ini. Pertanyaan saya, jika Bapak menjadi Presiden Republik Indonesia. Lah saya sudah kalah gimana? Ini kalah saya aja lobet. Oke, nggak apa-apa Jasmine. Jika Bapak menjadi Presiden Republik Indonesia, apa yang menjadi fokus Bapak di bidang pertahanan untuk negara ini? Lalu yang kedua, saya titip salam untuk Mas Alam karena saya fans beratnya. Dan yang terakhir Pak, kalau Bapak berkenan setelah public lecture ini saya izin minta foto dengan Bapak, namun jika Bapak tidak berkenan tidak apa-apa. Ya, boleh. Terima kasih banyak Pak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok pribadional. Tadi siapa? Masnya ya? Sini ya, silakan. Nanti maaf ya nggak kebagian, kalau mau nanya ke sini aja. Satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Hari Mokodompit dari Hari. Ya, dari Magister Keperawatan UGM. Keperawatan. Iya. Wah, top. Ya, saya dari Sulawesi Utara. Bapak, tadi kan Bapak mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak harus sama visi dengan pemerintah pusat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah daerah itu bisa mandiri tanpa bantuan dari pusat? Kemudian, apakah dengan adanya efisiensi saat ini bisa berpengaruh terhadap perkembangan daerah? Terima kasih.
Keren, keren. Ini pertanyaannya luar biasa. Oke, Hari. Enggak, tadi sini oh. Sini. Ya toh, sini toh. 1, 2, 3, 5 sini ya. Sini oh, Mas. Oh, jangan-jangan diserobot tadi. Ya udah, nanti kamu habis ini aja. Ya. Iya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, mahasiswa Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Magister Ekonomi Syariah. Asal saya dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Palu? Iya. Baik Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak terkait apa yang sudah Bapak sampaikan dan juga topik kita pada malam hari ini. Yang ingin saya sampaikan, untuk menjadi seorang pimpinan atau pemimpin ataupun leader, ini bukan hanya sekedar memberikan atau membuat inovasi, mengeluarkan kebijakan, membuat peraturan dan lain sebagainya. Akan tetapi bagaimana sosok dari seorang kepala daerah yang paling terpenting itu melekat pada masyarakatnya. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar ketika nanti misalkan saya menjadi kepala daerah di Sulawesi Tengah, kepemimpinan saya itu terus dikenang dan tetap melekat dengan warga. Karena ini intinya Pak, kalau kita tidak melekat dengan warga, bagaimana kita bisa menjadi seorang kepala daerah, yaitu khairun nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Mungkin demikian apa yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira pertanyaannya enteng-enteng. Ini kayak ujian semester aja. Baik, Pak. Oh, satu lagi? Ya Pak. Nah, kamu nomor 6 berarti. Oke, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Muhammad Ibnu Majah, biasa dipanggil Ibnu. Siapa panggilannya? Ibnu. Ya. Kalau kuliah di mana? Saya udah lulus Pak dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN, lulusan Ilmu Komunikasi. Saya aslinya Temanggung Pak, warganya Bapak juga. Saya ingin bertanya Pak, tadi pemaparan Pak Ganjar sangat luar biasa. Saya sangat tertarik dengan konsep pemerataan. Tadi saya simak dengan seksama penjelasan dari Pak Ganjar itu, pemerataannya itu bersifat kewilayahan Pak, atau horizontal gitu ya Pak. Nah, kemudian saya coba melihat dari sudut pandang lain, gimana kalau kita coba cari pemerataan itu dari sudut pandang vertikal Pak. Karena tadi sore Pak saya baca data dari Swiss Credit itu bahwa 3/4 kekayaan nasional itu hanya dikuasai oleh 10% total dari populasi di Indonesia. Yang berarti 1/4-nya itu hanya dimiliki, ya 90%-nya itu hanya memiliki 1/4-nya saja Pak. Nah, kemudian saya bertanya gimana Pak caranya kalau pendekatannya itu secara vertikal semacam ini Pak. Karena kalau ya hanya mengandalkan dari pemerataan secara horizontal itu ya 3/4-nya hanya di circle mereka saja yang orang kaya itu Pak. Gimana caranya kita yang 90% ini yang hanya menguasai 1/4 kekayaan itu ya bisa gimana caranya supaya merata gitu Pak, tidak hanya di circle mereka Pak. Sedangkan di posisi kita yang pertama itu sebagai rakyat biasa, bukan pengambil kebijakan, dan yang kedua kita bukan bagian dari 10% yang menguasai kekayaan banyak itu Pak. Bagaimana caranya, pendekatannya bagaimana, apakah sama dengan pemerataan yang horizontal, apakah berbeda Pak? Terima kasih. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mas Ibnu dari Temanggung ya Mas? Temanggungnya mana Mas? Oh, kota. Wow, kelihatan orang kota. Ini menarik karena bupatinya itu Kades. Bupati terpilihnya Kades Gondrong. Dia berhadapan dengan bupati incumbent dan wakil bupati juga incumbent dan menang. Nah, ini nanti menjawab pertanyaan Bung Abdurrahman dari Palu. Tapi saya mulai dari Samira dulu karena adik kelas saya.
inovasi hanya ada di Jawa, kalau di luar Jawa sulit. Enggak. Ketika lomba-lomba kemarin itu, ya Jawa Tengah pernah juara gitu. Tapi NTB juga juara. Sulawesi itu pernah ada yang bagus sekali sampai jadi contoh di banyak kabupaten kota. Namanya Kabupaten Takalar. Jangan salah loh. Takalar itu pernah melakukan inovasi dalam pelayanan publik dan itu the best one. Ditiru oleh semuanya. Tabanan juga sama. Tabanan Bali. Jadi sebenarnya ini cerita leadership. Cerita mau untuk melakukan sesuatu. Cerita yang bukan omon-omon. Cerita yang serius, kemudian dia tahu persoalan, dia selesaikan, dan kalau tidak tahu, dia cari partner. Siapa partnernya? Biasanya kampus. Maka jangan alergi dengan kampus. Maka kalau kampus berteriak keras, ada sesuatu biasanya yang keliru. Karena perjuangan orang kampus, dosen, itu belum level pemilikan aset yang tadi, sekelas konglomerat yang disampaikan oleh Ibnu tadi, tidak. Kelasnya dosen itu masih tukin. Perjuangannya masih level tukin. Belum bicara yang luar biasa, belum. Karena faktanya memang dalam politik pendidikan kita belum sampai masuk ke sana. Saya lagi coba otak-atik ini ya. Coba 20% dari APBN itu kalau untuk pendidikan semua tidak boleh dibagi-bagi kemana-mana, khusus untuk pendidikan. Masa sih kita nggak cukup gitu? 20% itu stated, disampaikan di dalam konstitusi kita. Coba kumpulkan jadi satu, berikan ke sana. Rasanya itu cukup. Jadi Samira sangat bisa sekali daerah itu membuat inovasi. Jadi contoh-contoh itu ada. Di Jawa juga banyak yang kalau lomba kalah sama yang dari luar Jawa. Jadi Samira, saya harapkan kamu nanti lulus pulanglah ke sana. Bangunlah daerahmu. Dan kamulah orang pertama yang akan melakukan inovasi itu. Untuk yang pertama. Mudah-mudahan kamu ingat hari ini ya. Oke. Dan bagaimana cerita kemudian yang kurang bagus, ada korupsi, bagaimana mengawasi? Iya ya, saya juga bingung gitu. Yang ngawasi banyak loh. Eksekutif diawasi oleh legislatif. Legislatifnya kena juga. Ada BPKP, ada BPK, kena juga. Ada polisi, ada kejaksaan, ada KPK. Kalau kita percaya, ada yang tidak terlihat di sana. Itu yang seringkali kita lupa. Jadi bagaimana cara mengawasi? Mengawasi yang paling bagus adalah gerakan masyarakat dari manapun kita berada. Ibarat air setetes yang harus melubangi batu. Apakah apa yang dilakukan Samira? Konsisten menetes terus di satu titik yang sama, tidak pernah berhenti. Pasti batu itu akan bolong. Cuman waktunya lama. Persoalannya, apakah kita mau pakai filosofi ini atau kita mau lebih cepat? Kalau lebih cepat gunakan alat, namanya bor. Gitu. Tapi untuk sampai punya alat, kamu harus menciptakan alat itu. Inilah instrumen yang mesti dipakai untuk mengawasi. Samira, saya punya cerita, enteng-enteng aja Samira. Suatu ketika saya melantik para kepala daerah karena hasil pilkada serentak yang pertama. Saya lantik di Simpang 5 Semarang. Terus kemudian yang menempelkan pangkat sama jengkol yang ada di sini itu bukan saya. Saya hanya menggait sumpah dan janjinya. Siapa yang menempelkan itu? Orang tercinta. Suami, istri, anak. Kalau dia tidak punya suami istri, mungkin adik, siapapun dia. Dan saya bisiki, sampaikan kepada orang terpilih yang kamu sayangi ini, jangan korupsi. Simple. Dari orang yang tersayang. Setelah itu apa? Saya ajak mereka semua sekolah anti korupsi di KPK untuk pertama kali di Indonesia. Sekolahnya di KPK. Waduh, komisionernya senang. Waduh Pak Ganjar, ajak dong yang lain untuk begini. Iya.
dan setelah itu ada yang kena OTT. Apa ya Samira? Saya ingin menyampaikan bahwa kontrol ini mesti dilakukan terus-menerus, dan kita juga menjadi trigger agar tidak terjadi umpama kalau kamu tidak pakai helm ditangkap polisi, jangan menyanyikan lagunya Sukatani. Jangan dibayar. Siapa saya salah, silakan saya ditilang, sidang. Di Jerman di situ dihitung itu beberapa kali pelanggaranmu dicabut, dan untuk satu SIM itu bisa setahun karena ujiannya berkali-kali. Di kita siapa yang ujian apa yang dapatnya SIM bayar? Pasti nggak ngaku toh, ngaku aja nggak apa-apa, nggak saya apa-apain kok. Siapa yang ujian? Ya, ujian. Ngulang 7 kali dan akhirnya dapat. Kamu luar biasa. Dan kamu sudah mengkonfirmasi bahwa hanya kamu yang ngaku. Oke. You are the best lah pokoknya. Gitu ya Samira ya. Oke. Intan, Tan. Ya, salam buat kakakmu. Bagaimana meningkatkan integritas padahal daerah Indonesia itu sangat religius sebenarnya gitu. Bahkan di daerah-daerah yang nuansanya religius juga ada itu. Intan, kalau kamu ingin menguji seseorang, lihatlah ketika dia memegang kekuasaan. Lihatlah, ketok asli nih. Saya masih ingat 2 tahun yang lalu saya berada di panggung ini, dan begitu saya bicara, di tengah itu membentangkan spanduk wadas. Apa yang saya rasakan? No problem buat saya. Oke. Wong dulu saya waktu mahasiswa itu saya juga demo di bundaran sana. Jadi kira-kira ini masa muda saya gitu. Tapi keinginan saya sebenarnya ingin mengajak kawan-kawan untuk duduk, dan saya ingin menjelaskan. Tapi sayang tidak terjadi. It's okay. Maksud saya Intan, bagaimana kemudian di tengah situasi seperti ini orang punya integritas yang tinggi akhirnya tidak korupsi, kira-kira begitu. Apakah orang tercinta kita bisa mengingatkan atau dia bagian dari masalah? Apakah hal yang sifatnya duniawi itu memburu hidup kita sampai kita melanggar aturan? Cross the border, against the law. Catat. Maka nenek moyang kita sebenarnya ngomong, nasihati kita begini. Sak cukupele, gitu kan? Sak cukupele, ubur-ubur ikan lele, sak cukupele. Sak cukupe itu seperti teman-teman puasa hari ini, rasanya lapar sekali, menahan hawa nafsu sehari tadi, dan kemudian waktu buka rasanya semua pengen dimakan, koyo ya begitu dikasih sedikit blenger. Oke, secukupnya. Maka Intan, ada cara teknis yang tadi kamu sudah sampaikan. Digitalisasi betul sangat membantu, karena disitulah letak transparansi dan orang akan melihat. Maka benar saya kira yang disampaikan Intan, digitalisasi itu akan membangun bagaimana transparansi dan akuntabilitas itu tersaji dan orang bisa melihat. Pengalaman saya waktu itu, saya sharing aja ya, saya tidak terlalu hebat lah, pokoknya saya biasa aja. Cuman saya pernah melakukan. Ketika saya melihat, ini namanya apa? Botol. Kalau saya mau pengadaan ini namanya apa kira-kira? Aqua. Kamu kok pesan sponsor ya? Ini ada namanya, dia sebut tadi. Ada namanya air dalam kemasan, ada namanya air mineral. Bayangkan 3. Kalau itu ditulis dalam nomenklatur, ini harganya bisa beda-beda, Intan. Sama kertas. Kertas itu aja nulis apa yang mengatakan kertas, ada yang mengatakan ATK, ada yang mengatakan alat tulis. Itu kalau ditulis nomenklaturnya bisa beda-beda.
Sehingga waktu itu saya melihat Surabaya itu bagus. Terus saya belajar ke sana, saya belajar ke kota Surabaya loh. Kemudian saya ambil sistemnya namanya Government Resources Management System. Maka pada saat kemudian kita terapkan model digitalisasi, ini rontok semua. Kira-kira 2 triliun anggaran bisa kita hemat, terbayangkan? Terbayangkan ya Bapak. Dan sungguh itu tidak mudah karena yang lain, aku sesuk ento opo. Seripilan kaya ngene wae ra entuk. Integritas itu kemudian diberikan contoh. Maka tadi Bung Abdurrahman menyampaikan apa? Contoh. Teladan itu kemudian akan bisa menjadi sesuatu yang secara visual orang mengikuti. Kalau enggak, ya omon-omon. Kalau ada teladan, oh dia melakukan, oh enggak mau dan sebagainya, oke. Saya orang suka sepeda, saya punya sepeda lebih dari 1. Karena orang melihat saya suka sepeda, maka pabrik sepeda pernah ngasih sepeda saya. Itu gratifikasi, saya tolak. Pak ini bukan Pak, ya kamu nggak pernah baca undang-undang. Maka akhirnya harus saya beli secara terpaksa. Beli terpaksa, aneh ya. Saya tolak, dia nggak mau, berdebat panjang, uratnya merengkel segini, malah kayak emosi, untung nggak puasa waktu itu. Akhirnya apa? Beli terpaksa. Untuk memberikan pengajaran kepada publik bahwa ini gratifikasi. Atau saya lihat pameran, saya buka pameran. Kalau pejabat kan suka buka pamerannya gitu tuh, gunting pita, rambut tuh loh jane kuwi. Wagu ya jane. Ning aku kok ya gelem ya dhisik. Itu yang terjadi teman-teman. Maka pada saat saya jalan melihat, Pak Ganjar ini buat Bapak, ini buat Ibu, ini buat Mas Alam. Saya bilang enggak, terima kasih. Saya beli aja ya. Maka di saku saya selalu ada uang. Beli gitu. Kalau mahal tak nyang. Gubernur ngenyangan ngono. Tapi apa yang kita lakukan? Contoh. Teladan itu menjadi penting. Gitu kira-kira Intan. Maka siapapun mesti mengingatkan, termasuk di panggung-panggung seperti ini, di jamaah seperti ini. Saya paling suka kalau yang mengingatkan saya adalah keluarga saya dan sahabat dekat saya. Karena itu penting. Sehingga saya dikritik oleh teman saya, dicaci maki oleh teman saya, itu biasa. Karena dia masih sahabat saya. Kalau seorang sahabat melihat temannya keliru dan dia tidak mengingatkan, dia bukanlah seorang sahabat. Dia musuh yang sedang menjerumuskan. Itu. Nggak usah tepuk tangan toh, nggak ada sepeda. Yasmin. Yasmin mana tadi? Min? Kamu nggak kelihatan, Min? Oh ya, oke. Apa program pertahanan? Sebenarnya kalau pertahanan itu, Min, ada di debat saya, ada di YouTube lah. Kamu nonton itu aja lah. Waktu saya pakai jaket bomber itu loh. Perasaanku debatnya udah keren, tapi kok kalah ya. Waktu itu saya sampaikan simpel aja, Min. Ada minimum essential force namanya. Minimum essential force ini menjadi penting. Apa? Dengan negara sebesar ini, kekuatan minimum yang harus kita punyai apa? Di 3 matra. Udara, laut, darat. Udara, kita punya pesawat apa sekarang? F-16, Sukhoi. Masa mau beli bekas? Janganlah. Jangan. Bekas mahal lagi. Dulu dikasih aja Menteri Pertahanan, yang lama nggak mau kok. Kita ngingetin loh teman-teman, ini fair loh. Kenapa kemudian kita tidak menggunakan yang lain? Tapi memang butuh biaya yang mahal. Yang kedua, ke depan memangnya tembak-tembakan. Kayak debatannya Zelensky sama Trump kemarin. Asik juga ya ngelihat ya. Satu presiden ketemu presiden lainnya, wakil presiden, wah debat rame. Lu mau bantu nggak sama gue, kira-kira gitu ya? Lu udah gue bantu banyak bro, aku minta mineral baru lu nggak kasih, trade off juga ternyata ya. Nih, jadi Yasmin, yang mesti kita lakukan sekarang adalah teknologi informasi. Jangan-jangan kamu beli rudal, kemudian saya hack dari sini, rudalnya belok. Jedor gitu. Jangan-jangan. Teknologi. Saya kira teknologi informasi akan mengendalikan semua. Dan di banyak negara, Yasmin,
keamanan sudah menggunakan robot, sehingga mungkin tidak akan ada darah lagi di sana. Terbayangkan nggak sekarang orang menerbangkan drone itu 10.000, jadi konfigurasi yang bagus. Kalau itu ada senjatanya bagaimana? Sekarang kita mesti melompat ke arah sana. Tentu itu butuh riset and development. Maka kampus bisa dikasih. Tadi yang teknik mesin, Pak dosen ya, ini ada teknik mesin. Pak dosen sama Bu Rektor ya, saya mau Anda saya kontrak untuk membuat senjata. Kami cita-citanya seperti ini. Silakan Anda belajar. Pasti mau, pasti. Butuh duit berapa? Riset and development. Kalau itu tidak dimiliki oleh bangsa ini, maka kita menggunakan data kira-kira, dan pasti kita akan tersesat pada soal itu. Gitu ya Yasmin ya. Mas Hari, keperawatan, tidak harus satu visi. Apakah daerah bisa mandiri tanpa bantuan pusat? Mas Hari tadi mana? Mas Hari, saya balik. Apakah bisa mandiri pusat tanpa daerah? Kalau pusat itu tidak ada rakyat, apakah jadi sebuah negara? Syarat satu negara adalah, salah satu syaratnya adalah punya rakyat. Ada wilayah, ada rakyat. Kalau hari ini rakyat tidak mau membayar pajak, emang pusat dapat apa? Inilah hubungan pusat daerah yang diatur di dalam undang-undang. Jadi dibalik. Kalau kita berpikir sentralistik dan sentralism, maka kita berpikir, oh pusat yang paling punya kuasa. Dalam presidensialisme mungkin seperti itu. Tapi hari ini amanat dari Undang-Undang Dasar mengamanatkan otonomi daerah. Apakah bisa mandiri? Kalau hari ini aku pakai caramu ya, ngelihatnya dari pusat, ya nggak bisa. Maka ada DAU, ada DAK. Terus kalau nggak suka, kamu nggak tak kasih, nggak boleh. Karena kamu nggak separtai dengan saya, nggak bisa. Yang ada adalah rumus. Luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan, infrastruktur dan sebagainya. Indikator itu yang kemudian dipakai. Maka kita bayar pajak sampai ke pusat, pusat kemudian kembali. Filsafat kalau saya dulu kuliah hukum pajak, itu seperti angin di dalam pompa. Disedot, masuk kan dari rakyat ke negara, dikembalikan lagi ke rakyat. Itu, gak boleh dikorupsi, ya kan? Kamu kan bayar pajak, kamu kalau makan di restoran bayar pajak nggak? Bayar. Kamu beli handphone itu bayar gak? Bayar. Kamu beli Pertalite atau Pertamax? Ya. Ada pajaknya nggak? Ada. Beli kendaraan? Pajak. Itu partisipasi rakyat kita. Jadi sebenarnya kenapa dalam sebuah negara mesti ada komunikasi yang baik dan saling menghormati antar regulasi atau undang-undang kewenangan yang diberikan, itu esensinya gitu. Maka kita punya Pancasila itu kalau diperas hanya satu, gotong royong. Gotong royong itu nilai yang kita miliki dengan sangat luar biasa. Gitu ya Hari ya. Oke, Bung Abdurrahman dari Palu. Waktu gempa saya ke sana, sehingga di sana ada daerah namanya Kampung Jawa Tengah di Palu. Karena waktu itu kita kirim pasukan di sana untuk membantu. Pemimpin tidak hanya soal inovasi setuju, tidak hanya membuat aturan yes, maka sosok pemimpin yang melekat dengan rakyat, yang seperti apa? Amanah, integritas, dan tidak boleh munafik. Kalau ngomong jangan berbohong. Kalau ada amanah ya dilaksanakan, kan kira-kira itu. Maka kalau itu kemudian dilakukan, itu akan menjadi contoh. Gampang tidak. Maka kawan-kawan itu kepala daerah kalau ketemu saya tanya waktu menang pilkada, saya tanya, Mas, selamat ya? Alhamdulillah Pak. Oh, alhamdulillah toh. Kalau kiaiku ngajari saya dulu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kepala daerah itu dikembalikan semuanya dari sana ke sana. Alhamdulillah, seneng banget. Gitu. Maka kemudian mendapatkan tes. Bekasi dapat tes hari ini, banjir. Jakarta mendapatkan tes hari ini, banjir. Daerah kemudian mendapatkan tes. Sukoharjo mendapatkan ada pabrik kena PHK, pilot, ya kan? Di beberapa tempat. Itu test case yang pertama. Apa yang mesti kita lakukan?
Mau nggak kita mengeluarkan seluruh daya upaya kita ke mereka? Mau atau tidak? Kalau kita bicara potong sana, mau nggak potong diri sendiri? Fasilitas kita, maka saya respect ini. Wali kota Jogja ini mau beli mobil baru 3 miliar, udahlah beliin alat untuk mengolah sampah aja. Keren. Mestinya begitu, motong dari kenikmatan diri sendiri. Kalau itu bisa dilakukan, Abdurrahman, maka amanah integritas itu akan menjadi baik. Ya regulasi yang lain itu teknis kok sifatnya. Pulang yuk. Yang belum saya jawab, Ibnu. Tadi pemerataan secara vertikal, keren kamu. Sebenarnya sudah pernah ada. Pemberian kemarin ada oke-nya kok, tidak semua jelek. Kemarin itu ada redistribusi tanah. Itu salah satu contoh. Redis ini adalah program bagaimana yang banyak itu dikembalikan. Maka kalau yang sifatnya HGU, HGB, bukan hak milik. Pada masa tertentu pemerintah itu boleh menentukan terus atau tidak terus. Yang tidak terus maka apa? Boleh digunakan untuk kepentingan masyarakat. Disitulah kemudian masyarakat mendapatkan hak. Memang mengejar gap ini sulit. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu ada pelarangan terhadap pemilikan tanah secara absente. Apa itu? Pemilikan di luar kecamatan. Tapi hari ini kan enggak, punya tanah di sana-sana enggak apa-apa. Terlanggar sebenarnya. Karena kita itu sebenarnya sangat-sangat kapitalis, maka pemupukan modal dilakukan sampai gede banget, namanya konglomerat. Apakah boleh kita mengambil sesuka-suka kita? Nggak boleh, mereka dilindungi juga. Tapi bagaimana kemudian menguatkan masyarakat agar aset yang diberikan kepada mereka bisa dikelola atau sumber dayanya bisa diberikan? Nah, di situ baru. Apa yang bisa dilakukan? Pendidikan. Maaf. Kalau kita bodoh, kita miskin, kita pasti ditipu. Bodoh ditipu. Miskin apa? Kasih beras. Ya enggak? Bagi BLT, orang terima, saya dapat, itu enggak dapat. Ada yang gelangnya segini, loh Bu kok ngambil gelang itu Bu, copot dulu gelangnya. Demoralisasi kemudian terjadi seperti gas 3 kilo. Gas 3 kilo ada tulisannya enggak? Apa tulisannya? Untuk orang miskin, tapi siapa yang beli? Saya pernah posting satu gambar ketika LPG itu. Saya posting aja. Saya potret tulisan hanya untuk orang masyarakat miskin. Saya potret aja. 1.600.000 yang nonton. Karena apa? Membangun kesadaran melalui cara yang tidak miskin masa beli. Tidak adil dong. Tidak adil. Maka kalau kemudian nanti Ibnu menyampaikan bagaimana pemerataan secara vertikal, bahasanya bagus sekali gitu, secara vertikal itu ya. Ini horizontal Pak, yang vertikal mana? Redistribusi. Tapi yang di bawah harus dikuatkan, pendidikannya bagus, kesehatannya bagus. Ibu hamil harus dibereskan dari persoalan stunting, maka anak akan lahir sehat. Sehat fisiknya, sehat otaknya. Kalau dikasih pendidikan bagus, dia akan tumbuh. Saya tidak mengerti Ibnu kalau saya tidak suruh sekolah. Saya tidak mengerti kalau dulu saya tidak kuliah di sini. Atau kamu kuliah di situ. Mungkin saya juga jadi anak jalanan. Pendidikan kemudian yang membuat kita bisa bangkit, kita bisa terbang, dan kemudian kita bisa seperti ini. Dan saya yakin kawan-kawan juga akan bisa mendapatkan itu. Jangan pernah putus asa, kita berjuang terus karena kita adalah orang yang mencintai negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.